Remember when I told you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, materi kita kali ini adalah tentang operasi hitung bentuk aljabar. Pada operasi bentuk aljabar ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kedua, perkalian bentuk aljabar. Yang ketiga adalah pembagian bentuk aljabar, dan yang keempat adalah pemangkatan bentuk aljabar. Poin pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis atau variabel yang sama. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisien dari variabel. Dan yang ketiga, hasil perkalian dua bilangan bulat, yaitu hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Dan hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, contoh pertama pada penjumlahan yaitu tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Maka ini kita kurung dulu. 7A ditambah 4B tutup kurung ditambah 8A dikurang 6B tutup kurung sama dengan, kita kelompokkan yang sejenis, berarti 7A ditambah 8A ditambah 4B positif dikali negatif sama dengan negatif 6B, sama dengan 7A ditambah 8A sama dengan 15A ditambah 4 dikurang 6B sama dengan min 2B, sama dengan 5A positif dikali negatif adalah negatif 2B. Yang kedua, tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Maka ini kita kurungkan dulu. 7A ditambah 4B tutup kurung dikurang 8A kurang 6B. Maka sama dengan 7A negatif dikali positif sama dengan dikurang 8A ditambah 4B negatif dikali negatif sama dengan positif 6B, sama dengan 7A dikurang 8A adalah min 1A atau kita buat saja min A ditambah 4 tambah 6 sama dengan 10B. Maka hasilnya adalah min A tambah 10B. Kedua yaitu perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar ini ada dua. Yang pertama perkalian bentuk tunggal dan perkalian dua suku tunggal atau lebih. Contohnya, contoh perkalian pada bentuk aljabar yang pertama perkalian bentuk tunggal, di mana yang soalnya 3x kuadrat dikali 5x, maka koefisiennya kita kalikan dengan koefisien yaitu 3 dikali 5 dan variabel dengan variabel kali x kuadrat kali y sama dengan 15x kuadrat y. Yang kedua, min 6 dikali 4P dikali min 2Q dikali 3PQ. Maka yang akan kita kerjakan dahulu yaitu kita kalikan koefisiennya. Yang mana min 6 dikali 4 dikali min 2 dikali 3 dan kalikan variabel P kali P dengan P
dan Q dengan Q. Maka hasil dari koefisiennya yaitu 144 P kali P sama dengan P kuadrat, Q kali Q sama dengan Q kuadrat. Maka hasilnya adalah 144 P kuadrat dan Q kuadrat. Nah, poin B itu perkalian dua suku tunggal atau lebih, yang mana contohnya 4x di dalam kurung x kuadrat ditambah 2xy dikurang 3y kuadrat sama dengan, berarti kita mengkalikan dengan 4x dikali x kuadrat, 4x dikali dengan x kuadrat, dan dikali dengan 2xy. Berarti ditambah 4x kali 2xy dikalikan dengan 4x dengan min 3y. Jadi positif dikali negatif yaitu negatif dikurang 4x dikali 3y kuadrat sama dengan 4x dikali x kuadrat, berarti ini sama dengan pangkat 1. Jadi 4x pangkat 3 ditambah 4x dikali dengan 2, yaitu 8x kuadrat y dikurang 12xy kuadrat. Yang kedua yaitu 3x ditambah 4 dikali dengan x dikurang 2. Maka kita kalikan suku pertama dengan suku pertama kelompok kedua, yaitu 3x dikali dengan x ditambah 3x dikali min 2, berarti dikurang 3x kali 2 dan 4 dikali x ditambah 4 dikali x dan positif 4 dikali dengan min 2, berarti positif dikali negatif adalah negatif 4 dikali 2 sama dengan 3x dikali x adalah 3x kuadrat dikurang 3x dikali 2 adalah 6x ditambah 4 dikali x yaitu 4x dikurang 4 dikali 2 adalah 8. Dan kita sederhanakan yang mana suku sejenisnya yaitu min 6x dengan positif 4x. Maka 3x kuadratnya tetap, jadi min 6x ditambah 4x adalah min 2x dikurang 8. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Poin yang ketiga yaitu pembagian bentuk aljabar. Ada dua macam. Yang pertama pembagian suku tunggal dan pembagian satu suku tunggal atau lebih. Contoh, pembagian suku tunggal. Yang pertama 42x pangkat 7y pangkat 8z dibagi dengan 6x pangkat 3y pangkat 2. Dimana pembagian biasanya kita seperti ini. 42x pangkat 7y pangkat 8z dibagi dengan 6x pangkat 3y pangkat 2. Nah, di sini koefisiennya dibagikan dengan koefisien, maka kita kelompokkan 42 dibagi 6 dan x pangkat 7. Ini kita kurungkan ya, agar jelas, dibagi dengan x pangkat 3 dan y pangkat 8 bagi dengan y pangkat 2 dan z nya 1 sama dengan 42 dibagi 6 7, dimana pangkatkan pada pembagian itu dikurangkan, jadi x 7 dikurang 3 dan y 8 dikurang 2 dan z tetap
sama dengan 7x pangkat 4 Y pangkat 6 dan Z. Bagi 2 pada pembagian suku tunggal yaitu 8A pangkat 2B dikurang 6AB dibagi dengan 2A. Maka kita buat 8A pangkat 2B dikurang 6AB dibagi dengan 2A. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama. Maka kita pisahkan dengan 8A pangkat 2B per 2A, di mana di sini adalah tanda kurang dikurang dengan 6AB per 2A sama dengan, nah di sini A pangkat 2 dan di bawah ada A pangkat 1, maka kita coret saja atau kita kurangkan 2 dikurang 1. Nah, di sini 8 bagi 2 adalah 4. Maka 4AB dikurang dengan sini A bagi A habis dan 6 dibagi 2 ada 3, jadi 3B. Maka hasilnya adalah 4AB dikurang 3B. Bagian 1 suku tunggal atau lebih, di mana X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 dibagi dengan X tambah 2. Di sini kita akan menggunakan pembagian deret ke bawah seperti ini adalah X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 dibagi dengan X ditambah 2. Nah, di sini kita akan memakai X pangkat 2 dulu. X dikali berapa hasilnya X pangkat 2, berarti X dikali titik-titik hasilnya X pangkat 2, berarti di sini adalah X, berarti X dikali X adalah X pangkat 2, jadi hasilnya adalah X. Maka X dikali X adalah X pangkat 2 dan X dikali 2 adalah 2X, maka ditambah 2X per kita kurangkan X kuadrat dikurang X kuadrat adalah habis. 8X dikurang dengan 2X adalah 6X ditambah 12. 6X tambah 12 dibagi dengan X tambah 2, berarti 6X dibagi X dulu, berarti di sini kita seperti 6X dibagi X, jadi X-nya kita coret tinggal 6, berarti 6X dibagi X adalah 6 tambah 6, berarti 6 dikali X adalah 6X ditambah 6 dikali 2 adalah 12. Maka hasilnya adalah 6X ditambah 12 dikurang 6X tambah 12, hasilnya habis atau 0. Keempat adalah pemangkatan bentuk aljabar. Ada dua macam, pemangkatan suku tunggal dan pemangkatan dua suku atau lebih. Contohnya, contoh pemangkatan pada suku tunggal, di mana 2X pangkat 3, maka kita kalikan 2X ini maki 3 kali. 2X dikali 2X dikali 2X sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. X dikali X adalah X pangkat 2 dikalikan X sama dengan X pangkat 3. Ini adalah hasilnya. Dan pemangkatan dua suku atau lebih sama, di mana X tambah 2Y pangkat 2, berarti ini kita kalikan 2 kali X tambah 2Y, X ditambah 2Y sama dengan ini kita kalikan X kuadrat ditambah 2XY dan ini tambah 2XY ditambah 2Y pangkat 2 dan X kuadrat ditambah 4XY ditambah 2Y kuadrat. Penjelasan kali ini apakah paham? Semoga paham dan mengerti ya. Saya Melidia Putri, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never leave your side.